saya adalah seorang pendosa. Bahkan seluruh dosa udah pernah saya lakukan. Dari narkoba, seks bebas, tidak hormat sama orang tua, bahkan pernah menduakan Tuhan dengan saya pasang susuk, saya mandi kembang, bahkan apapun sudah pernah saya lakukan. Yang saya ucapkan seperti ini: asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta Rohul Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, Orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu nggak terjadi dalam diri. Sekarang setiap malam kami berkeluarga di Shalom, perkenalkan nama saya Rizky. Pada kesempatan kali ini saya ingin bersaksi gimana Tuhan memulihkan hidup saya. Bahkan Tuhan yang menolong saya dari sebelum saya bertobat sampai di mana hari ini, ketika saya sudah hidup bersama dengan Tuhan, ketika saya hidup di dalam jalannya Tuhan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan, saya adalah seorang perantauan dari Manado. Tepatnya di tahun 2013 saya merantau untuk ke Jakarta. Di Manado itu kalau dibilang saya terlahir sebagai seorang yang hidup dalam keluarga yang papa saya pelayanan, mama saya pelayanan, tapi di dalam keluarga ini belum tentu menjamin kita, orang tua kita pelayanan belum tentu menjamin saya untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Tepatnya di 2006 saya mengalami yang namanya papa dan mama saya berantem, bahkan pisah. Mama saya ke Jakarta, papa saya di Manado. Saya alami di mana yang saya tidak mendapatkan kasih keluarga yang seutuhnya. Saya pernah mengalami di mana yang saya tidak mendapatkan ada kasih sayang dari kedua orang tua saya. Bahkan papa saya yang dulunya pelayanan, tiba-tiba papa saya jadi kembali ke dunianya, dugem, bahkan keluar, bahkan menggunakan kuasa kegelapan. Nah, di waktu saya di Manado itu ya saya masih sebagai seorang anak yang sekolah. Pada umumnya seorang anak yang sekolah seperti apa sih gitu. Belum senakal atau belum serusak ketika saya mulai merantau ke Jakarta. Di tahun 2013 ketika saya ke Jakarta, di situ terbesit di pikiran saya untuk menjadi seorang artis pada saat itu. Sehingga 2013 saya mencoba untuk masuk ke sebuah sekolah acting di Sanggar Ananda. Tidak lama setelah itu saya keluar, bahkan saya mencoba untuk bekerja di Jakarta. Saya fight di Jakarta. Dan tiba di tahun 2014, tahun dimana pertama kali saya kenal bagaimana kehidupan dunia malam di Jakarta. Di tahun 2014 itu ada seorang teman yang mengajak saya untuk pergi ke ulang tahun teman saya yang satu lagi. Nah, di mana di situ pertama kalinya saya kenal yang namanya narkoba atau yang dikenal dengan nama ekstasi pada saat itu. Di situ teman saya menawarkan, tapi saya masih menolak. Tiba-tiba udah jam 3 subuh, tiba-tiba dia mulai lihat saya mulai gelisah mungkin ya, karena sudah bete di acara tersebut. Dia mencekokkan saya ekstasi itu. Pada saat itu saya tanya ke dia, ini apa? Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma bilang, oh ya udah kamu coba aja, itu enak kok gitu kan. Tiba di saat itu pertama kali saya mencoba itu ya, saya merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Tidak seperti saya yang biasanya. Disitulah awal mula pertama kali saya kenal yang namanya narkoba atau ekstasi. Nah, pada saat itu tahun 2014, saya pernah berprinsip seperti ini. Saya nggak akan pakai barang ini kalau saya nggak diajak orang. Saya nggak akan pernah pakai barang ini kalau saya ngeluarin uang sendiri. Itu 2014 prinsip saya seperti itu. Tapi masuk ke tahun 2015 yang dahulunya
Saya mau kalau diajak orang, tapi sekarang saya jatuh ke dosa itu. Saya yang ngajak orang untuk menggunakan ekstasi. Tidak sampai di situ, 2015 saya kenal semuanya. Mulai dari seks bebas, saya kenal dari yang namanya perdukunan di tahun 2015. Bahkan di tahun 2015, tahun 2014 saya cuma pakai ekstasi, tahun 2015 saya pakai yang namanya sabu, saya pakai namanya kokain, saya pakai namanya ganja. Bahkan semua dosa sudah pernah saya cicipi, teman-teman. Di sini kalau saya bilang yang dulunya saya hanya nakal kalau di orang Manado itu cuma sekedar minum-minum, mabuk-mabuk. Saya bahkan di Manado nggak pernah yang namanya dugem, bahkan nggak pernah pergi ke diskotik. Tapi saya rusak pas di Jakarta, teman-teman. Alkitab mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Begitupun dengan saya. Pergaulan yang buruk pasti akan merusak kebiasaan baik saya. Di 2015 saya masuk yang namanya udah mulai mencoba yang namanya sabu, udah mulai mencoba yang namanya kokain. Bahkan di 2015 juga saya pergi ke dukun. Untuk apa? Hanya untuk memuaskan diri. Saya bahkan sempat mandi kembang, saya bahkan sempat pakai susuk, bahkan saya pakai yang kalau orang Kalimantan bilang bulu perindu atau apapun. Seperti itu, saya pernah makan namanya kembang kantil. Hanya untuk apa? Hanya untuk buat orang senang sama saya. Hanya untuk melihat, untuk orang buat, oh mereka tuh suka sama saya. Seperti itu. Berlalu 2015, 2016, saya masuk ke lebih jauh lagi. Bahkan saya pernah di 2015 itu ke tempat dugem, salah satu di Jakarta Barat, yang sekarang udah tutup tempatnya. Saya pernah 3 hari di sana. Dari pagi sampai malam 3 hari nggak pulang, 3 hari nggak mandi, bahkan 3 hari nggak makan. Hanya untuk pakai narkoba, hanya untuk senang-senang, minum-minum di situ. Dan itu menjadi kepuasan buat saya. Tiba salah satu saat di mana Tuhan menegur saya. Di tahun 2017 Tuhan menegur saya. Tapi saya akan bercerita bahwa di tahun 2016 saya pernah tinggal satu rumah. Bahkan saya pernah tinggal bersama dengan seorang wanita yang bahkan tidak seiman dengan saya. Bahkan pada saat itu ketika saya berpacaran, saya melakukan hubungan seks di luar nikah, saya tinggal bersama dengan dia. Bahkan pada saat yang bersamaan pun kita berdua sempat yang namanya masuk ke kita masuk sampai benar-benar dimandiin kembang lagi. Bahkan semua dosa udah pernah saya lakukan pada saat itu, teman-teman. Yang saya harapkan ketika saya pacaran sama dia saya lebih baik, tetapi pada saat itu bukan lebih baik, tetapi lebih jatuh ke dalam dosa persinahan. Bahkan setiap seminggu 3 kali kita bisa menggunakan narkoba bareng, bisa sabu bareng, teman-teman. Pada saat itu lebih rusak, semakin tahun semakin rusak, semakin tahun semakin rusak. Bahkan saya tidak pernah masuk gereja sama sekali. Saya tidak mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Pada itu mantan pacar saya sudah bilang, ya udah kamu masuk ke gereja. Tapi saya nggak mau masuk ke gereja, teman-teman. Saya seakan-akan terikat di dalam dosa, dan saya yakin dosa itu mengikat. Orang yang udah masuk ke dalam dosa itu, hanya kuasa Tuhan yang sanggup untuk mengangkatnya dari dosa itu. Tiba pada saatnya di 2017 Tuhan menegur saya. Mantan pacar saya dan saya itu melakukan hubungan seks di luar nikah, dan akhirnya dia hamil dan diharuskan untuk saya ikut mantan pacar saya pada saat itu, karena dia bilang, saya hamil, lu harus ikut gue. Kalau lu nggak ikut gue, kita sampai di sini aja. Ya udah, dengan berat hati pada saat itu ya saya bilang, ya udah, gue ikut lu gitu loh. Gue ikut apa yang lu percayai. Tapi dalam hati itu kayak Roh Kudus tuh buat saya tuh gelisah gitu loh, teman-teman. Dia buat saya gelisah. Tapi saya waktu saat itu ya udah bodo amat gitu kan. Tiba satu saat pernah di situ di mana yang dia pernah bilang kalau misalkan lu nggak ikut gue bunuh diri. Dia bunuh diri. Pas saat itu gue kebesitnya kayak gitu, teman-teman. Kalau dia bunuh diri, anak gue mati,
gue masuk neraka gitu kan. Itu permainan iblis yang membuat pikiran saya terintimidasi pada saat itu. Nah, pada saat itu pun saya langsung bilang kayak gini, ya udah, saya ikut kamu deh. Ya udah, pada saat itu besoknya kita langsung ke tempatnya, yaitu di Bogor. Di situ kita ngomong sama orang tuanya, di mana pada saat itu dia bilang kalau saya akan mengikuti dia dari hati, padahal di situ udah hamil duluan. Tapi pada saat itu dia bilang kalau saya mau nikah dia, tapi dari hati gitu loh. Ya udah, seiring berjalannya waktu, tiba satu momen di mana yang Tuhan berbicara di situ. Tuhan berbicara langsung, dan saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan bisa buat saya untuk jangan sampai berpindah keyakinan atau iman saya berjanji untuk ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu awal mula pertama kali. Yang dulunya saya itu nggak pernah masuk gereja 3 tahun, dari 2014 sampai 2017 saya nggak pernah masuk gereja sama sekali, nggak pernah dengar khotbah, nggak pernah dengar yang namanya musik rohani. Pada saat itu saya ditegur dan saya mulai mendengarkan musik rohani pada saat itu. Itu pun saya masih ngumpet-ngumpet, teman-teman. Karena ya saya takut pada saat itu. Takut kalau sampai saya dan mantan pacar saya itu berantem karena mendengarkan musik rohani. Saya yang dulunya nggak ada kabar, saya pernah membuang orang tua saya. Mama saya yang dulunya pernah tinggal sama saya lari dari rumah agar untuk mendapatkan kebebasan waktu udah di Jakarta gitu loh. Dan pada saat itu saya mulai menghubungi lagi orang tua saya mulai menghubungi lagi kakak saya. Saya bilang, Kak, tolong temenin saya untuk masuk ke gereja. Itu saat pertama kali, saya masih ingat itu di 2017 di bulan Mei. 2017 bulan Mei saya pertama kali masuk gereja dari tahun 2014. 2014 sampai 2017 saya nggak pernah masuk gereja sama sekali. Baru di 2017 bulan Mei saya masuk gereja lagi di situ, teman-teman. Nah, di situ saya mulai merasakan bahwa benar-benar hanya Tuhan yang sanggup dan mampu mengubahkan hidup saya. Sampai di mananya ada satu momen di tahun yang sama, 2017 bulan Mei juga. Harusnya di bulan April saya pindah agama ke agama seberang, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu nggak terjadi, teman-teman. Malahan di tahun 2017 di bulan Mei, mantan pacar saya yang dulunya seorang yang muslim dijamah Tuhan dan ikut Tuhan. Di situ saya benar-benar mengalami, wow, Tuhan tuh benar-benar menjawab doa saya. Tuhan tuh benar-benar adalah Tuhan yang sanggup menolong di saat saya dalam keadaan terpuruk. Ya, dari situ 2017 bulan Mei saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Bahkan nggak sampai di situ. Di situ pun masih banyak goncangan yang terjadi. Bahkan saya harus memblokir teman-teman saya sebelumnya yang pernah saya dugem bareng sama mereka. Saya harus memblokir setahun dulu saya blokir mereka buat saya bisa buka lagi pertemanan sama mereka. Karena ya saya yakin dalam setahun ini adalah proses saya untuk gimana dekat sama Tuhan. Karena dalam setahun ini kalau saya tidak menyangkal diri saya, maka saya akan jatuh di dosa yang sama. 2017 saya bertobat. 2017 juga di bulan Agustus saya memberi diri dibaptis. Dan di situ saya mulai ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baru dari situ, teman-teman, Tuhan ubahkan hidup saya. Mungkin dulu saya adalah seorang pendosa, bahkan seluruh dosa udah pernah saya lakukan. Dari narkoba, seks bebas, tidak hormat sama orang tua, bahkan pernah menduakan Tuhan dengan saya pasang susuk, saya mandi kembang, bahkan apapun sudah pernah saya lakukan. Tapi saya yakin, teman-teman, hanya satu kasih yang bisa menemukan kita. Bahkan ketika Saulus pun masih berdosa, Tuhan menemukannya, teman-teman. Dan saya yakin ketika kita membuka hati, kita mau terima Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita, teman-teman. Ini kesaksian saya, kiranya bisa memberkati teman-teman sekalian.
Dan lewat kesaksian ini teman-teman, biar teman-teman juga bisa tahu bahwa Tuhan tuh gak akan pernah enggak untuk menolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita, tergantung waktunya Tuhan. Sebab waktu kita bukan waktunya Tuhan, dan waktu Tuhan bukan waktunya kita. Tetap percaya, tetap berpegang teguh sama Tuhan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Terus saya lihat di situ manusia disiksa, manusia dibakar, manusia digoreng. Dan di situ saya dengar cerita 4 macam. Aduh, tolong, ampun, sakit. Itu aja cerita yang saya dengar. Tidak pernah saya mendengar apa-apa. Aduh, tolong, ampun, sakit itu. Terus ada perempuan yang berzina, dibakar besi, ditusuk di sini, tembus di sini. Itu perempuan. Terus laki-laki orangnya dipotong. Habis itu dihidupin kembali, dimatiin lagi, hidup kembali. Saya tanya, kapan selesainya? Kekal selama-lamanya.